Ahmad Sutopo, Subagi, Dahlan Istanto, dan Sudarmadi ini harus segera diproses hukum, termasuk Sunarto SPD. Jadi orang-orang ini siapa yang sakit? Ya, yang sakit sebenarnya siapa? Yang membuat sakit siapa? Yang diperlakukan bagaimana itu siapa? Yang memperlakukan bagaimana? Kalau ada orang sakit diperlakukan seperti ini, ya tidak berdaya apa-apa. Jadi kita harus mengintrospeksi dan mengevaluasi diri. Jadi keluar dari diri kita sendiri, membuat sadar siapa kita. Kalau ada sisi sesuatu lain yang kosong dan ada sisi lain yang harus diisi penuh, maka hari itu tidak benar. Tidak ada istilah berbagi. Jadi kita melihat berangkat dari bagaimana orang memperlakukan orang yang sedang sakit seperti saya. Seharusnya orang-orang dinas pendidikan itu tahu dan tahu pendidikan. Bisa membedakan mana orang sakit, mana orang sehat. Jadi kalau menganggap saya orang sehat, bagaimana tanggung jawabnya? Kalau menganggap saya orang sakit, bagaimana tanggung jawabnya? Sadar dan ingat, ini ada tiket yang harus dibayar, harus ada tebus. Harusnya ada yang disuruh untuk mempertanggungjawabkan, harus duduk bersama, ya pasang badan, menyerah, pasrah, diskusi, mendengar, dan melakukan apa yang kami minta. Jadi tidak hanya suara-suara saja, kalau hak itu dicabut harus ada kompensasinya. Tidak ada sesuatu yang bebas hukum. Zaman sekarang nggak ada orang bebas hukum. Saya menyatakan saya juga tidak bebas hukum. Saya hanya menyampaikan keluh kesah dan pengaduan kami tentang buruknya pelayanan citra dinas pendidikan selama ini, termasuk adalah guru-guru di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo yang bermental bejat seperti ini. Kalau hak itu tidak ada, orang ini dalam keadaan seperti ini, kekuatannya negara di mana? Jadi marilah kita tidak perlu merendahkan orang lain dan tidak perlu meremehkan orang lain mentang-mentang punya jabatan. Jadi kita ini tinggalkan semua, kita lepaskan semua, dan kita harus melihat sesuatu itu secara urut. Maka itu apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan pasal 297 human trafficking atau human kidnapping, perdagangan manusia. Ini dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Yang diancam ini adalah sindikat jaringannya atau yang melakukan peristiwa itu, yang melakukan pekerjaan perdagangan manusia atau anak yang belum cukup. Ini agen-agennya juga harus disikat. Yang kedua, kalau yang bersalah itu salah satu kejahatannya pada 297-202 dicabut hak dari pekerjaannya. Pasal 289 yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang, ya, perbuatan cabul, melakukan diperkosa atau dipaksa melakukan perbuatan cabul, atau supaya orang itu mau diperlakukan cabul, maka hal itu juga sebuah pelanggaran hukum yang sama. Tetap saya sampaikan kepada PPA untuk menanggapi kasus ini. Juga mengancam Saudara Sri Tomo, Dukun Cabul Tambak Romo 294. Yaitu ancaman hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan cabul dan memperlancar perbuatan cabul, maka pasal ini mengancam hukuman kepada orang yang menyebabkan perbuatan cabul itu dilakukan atau memudahkan perbuatan cabul dilakukan, sesuai dengan ayat 2 mengancam hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu sebagai mata pencarian dan kebiasaan. Jadi sebagai dukun sampingannya adalah menjadi mucikari. Ya. Terus pekerjaan yang kebiasaan mengadakan memudahkan hubungan cabul dengan orang lain itu kepada seorang wanita yang diketahui pelacur. Ya, pelacur harus dibuktikan perbuatannya dilakukan lebih dari 1 kali. Kalau memang apa yang dilakukan oleh IWW itu lebih dari 1 kali, berarti saudari IWW itu pelacur. Maka mendapatkan sanksi hukuman sebagai pelacur. Kalau sebagai PNS maka mendapatkan hukuman. Kenapa PNS melakukan seperti itu?
Jadi yang kalau orang itu tidak pelacur dan tidak bercacat kelakuannya hanya mengenai ya kelakuan seksual membujuk seseorang pelacur yang belum dewasa, tidak termasuk di sini. Karena apa? Pelacur adalah ya, suatu tindakan atau suatu cacat kelakuan di bidang seksual. Jadi kejahatan ini adalah delik aduan, tempo pengaduannya 9 bulan bagi yang berdiam di dalam satu negara. Terus lagi 295 Pak, pasal unsur-unsur lainnya adalah menjual, belikan anak dan istri seorang lain ini untuk cabul. Masih Muhammad Sutopo dan Sri Tomo. Yang kedua, penjara selama-lamanya 4 tahun. Orang yang dengan sengaja memudahkan di dalam hal ini di luar atau di dalam jabatannya yang disebut pada ayat atau pertama, orang di bawah umur yang patut dapat disangkanya bahwa ia di bawah umur melakukan perbuatan cabul dengan orang ini. Ini mengarah kepada Dahlan Iskanto yang melakukan percabulan kepada anak kami. Dengan pidana satu pegawai negeri yang melakukan cabul dengan bawahannya, Dahlan Iskanto dan Muhammad Sutopo, juga Subagi dan Sudarmati, yaitu pidana pegawai negeri yang melakukan cabul dengan orang bawahannya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga. Pidana ancaman 7 tahun penjara. Jadi caranya menjujuk jelas itu karena apa? Akan ditempatkan. Saudara Jayus ini mau menempatkan saudara IWW dengan meminta gratifikasi seks. Ya waktu itu meminta uang penempatan 45 juta karena memenuhinya itu masih menunda, maka dijoli dengan getuk atau gemblong. Jadi membujuk, memberi hadiah, iming-iming pemberian uang, terus memberi akses atau kekuasaan yang timbul dari pergaulan di tempat kerja, yang adalah hasil tipu daya. Tolong ini pegawai-pegawai negeri kok buta sama hukum, nggak baca hukum, ini bagaimana itu? Terus perbuatan membujuk, berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendaknya dengan cara tipu daya dan bujuk rayu mengenai perbuatan cabul, cabul, yaitu untuk bersetubuh di luar hukum pernikahan. Berarti ini sudah pelanggaran asusila. Selanjutnya ada perjanjian itu harus mengarah kepada pemberian uang atau barang dan perjanjian lainnya akses jelas. Ini mengarah kepada Jayus Setianto. Lagi, kejahatan selain itu dapat dijatuhkan hukuman, yaitu sebagaimana tertautan yang tentukan dalam ayat, dapat pula dijatuhi hukuman tambahan sebagaimana pasal 35 nomor 1 sampai dengan 5, pasal 294. 1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anak buahnya, atau anak tirinya, anak piaranya, anak di bawah pengasuhannya, atau orang di bawah umur yang disangkakan kepadanya untuk dipelihara, dididiknya, dijaganya, bujangnya, atau orang bawahannya, ya keduanya masih di bawah umur, dipidana selama-lamanya 7 tahun penjara. Yang kedua adalah pidana pegawai negeri yang melakukan cabul dengan cara seperti itu dan berkilah, maka proses hukum harus berlaku. Jadi bersalah. Jadi apa yang disampaikan itu jelas bersalah atas hal terangkan satu, yaitu menyembunyikan perihal keadaan orang lain atau jodohnya, bahwa perkawinan yang ada itu tidak dianggap. Jadi saat saudara Bambang Permadi membawa lari istri sah orang lain itu, benar-benar saudara yang dibawa lari itu masih sah dan dijadikan alat untuk memproses. Jadi kami meminta Polres Pati kembali mengungkap kasus penelusuran kasus terkait Bambang Permadi BPPM yang belum terselesaikan, di mana oknum guru atas nama IWW SD 03 Tambak Romo Pati ini menjadi tema yang belum dapat diselesaikan. Kasus tersebut harus diselesaikan karena sulitnya mekanisme pengaduan atas anggapan-anggapan tersebut. Selanjutnya kepada Kapolsek Tambak Romo Ceki PPA Polres Pati atas dugaan laporan perampokan, perampasan dan persekusi yang dilakukan oleh Bambang Permadi satu paket dengan Indah Widiwati. MAPD dugaan adalah kaitannya dengan penggelapan, pencurian, penipuan, penggelapan, perampokan, ya,
dan persekusi di tengah jalan ini secara bersama-sama saudara IWW yang adalah oknum guru SD PNS di Tambak Romo dan kroni-kroninya memanipulasi data dan memanipulasi keterangan dalam hal upaya gugat cerai bermasalah. IWW bersama-sama harusnya didengar keterangannya melakukan pemalsuan, penandatanganan palsu, manipulasi ingkar janji, penipuan bahwa pejabat-pejabat yang turut membantu ini beralasan di dalam memeriksa, malah justru berupaya membantu upaya kabur dari rumah untuk dekat dengan tempat kerjanya. Ternyata adalah intinya untuk memudahkan suatu gugat cerai terpaksa sepihak dengan analogi merugikan tergugat, menggelapkan yang digelapkan 4 sertifikat asli milik saudara Solehul Hadi, hak benefiat keterangan dari Kiai Haji Abdul Hanan Karangkonang Gunung Pati. Yang kedua adalah pencurian, mencuri uang sebesar 110 juta dari berangkas uang dan utang dari saudara Satio 85 juta, BKK 40 juta, BRI 35 juta, dan dari saudara Wulaji 20 juta sebagai pengguna yang sudah kami laporkan sebagai penipuan. Lalu setelah mendapatkan uang, saudara IWW sengaja membuat melodrama atau transaksi kasus kabur dari rumah dengan jalan persekusi dan melakukan percobaan pembunuhan berkali-kali kepada suaminya seolah-olah diculik oleh orang lain dan sebenarnya sudah diculik. Jadi percobaan penculikan dan apa yang sudah dilakukan penculikan adalah penculikan. Jadi ini tidak ada kenal, di belakang diketahui adalah ada seorang oknum polisi yang membeki atas nama Bribka Bambang Permati. Manipulasi diduga dilakukan adalah suatu tipu muslihat. Manipulasi ini kicok, yaitu saksi Karyadi, Suroso, Sukawati, dan Agatha dan sebagainya, sebagaimana memorandum MOU penugasan laporan Ombudsman RI memorandum ya nomor 29 ya 09 garis miring KLA garis 86 2018 Kepala Ombudsman RI berkaitan dengan ya diberitahukannya bahwa Ombudsman RI menerima laporan. Ini sudah laporan kami sampaikan ke Ombudsman RI yang intinya adalah ini belum ada lanjutan, telah menerima laporan atas nama Solehul Hadi beralamat Karangkonang RT 4 RW 1 Keluan Karangkonang Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah. Intinya bersangkutan menyampaikan laporan mengenai permohonan penetapan tersangka oleh Polres Pati sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat pada laporan polisi 27 Mei 2016 mengingat kedudukan pelapor dan terlapor berada dalam wilayah kerja perwakilan Ombudsman RI, maka demi efektivitas ini persyaratan, demi efektivitas dan efisiensi penanganan, menugaskan penyelesaian laporan tersebut kepada saudara untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan melaporkan perkembangannya secara periodik kepada Ombudsman RI untuk ditindaklanjuti, yaitu kami meminta berkas acara untuk ditulis oleh Polsek Tambak Romo sebagai catatan kepada yang terhormat penyidik Reskrim Polres Pati bahwa saudari IWW ini jauh hari sudah merancang sebuah cerita persepsi sedemikian rupa sehingga akal sehat pun tertipu dapat percaya, yaitu mengatakan bahwa saudara Eza atau suaminya menderita gangguan kejiwaan dan dia mengaku mengobatkan HB 100 juta dan lain sebagainya itu alibi. Dikatakan sakit dan ibunya dikatakan sakit-sakitan terbaring di rumah tak berdaya dengan cerita berantai yang dikatakan oleh orang-orang yang di Dinas Pendidikan Tambak Romo atas nama Endang menghasut dan memperoleh beras kasihan, dan itu tidak benar sama sekali bahwa saudara IWW telah jauh-jauh hari merencanakan kabur dari rumah suaminya sejak tahun 2003 dengan kekasih gelapnya BBM sejak dan mulai kenal dengan BBM sejak itu banyak sekali melakukan penipuan, pencurian, penggelapan, kebohongan kepada suaminya dan melakukan permufakatan jahat untuk mengkriminalisasi, melakukan kriminal saudaranya sendiri dengan oknum-oknum tersebut, sebab kasus tersebut mengarah kepada peristiwa perampokan aset suaminya, dan saya sebel bahwa akhirnya saudara IWW melakukan memutuskan untuk kabur dari rumah dengan rekayasa persekusi seolah-olah terjadi sesuatu dan ditolong oleh seseorang atas nama Bribka Bambang Permati, terjadi penganiayaan atas dirinya dan sebagainya, dan ditolong oleh Bambang Permati. Silakan dicek kebenarannya ini rekayasa
atau ini benar terjadi. Yang terjadi adalah sebaliknya, kami tidak melakukan apapun, tetapi Bambang Permadi ini sudah menjalin hubungan mesum, ya, hubungan khusus dengan saudara IWW, walaupun ditutup-tutupi oleh beras Patihali tersebut, yang sudah mempersiapkan jerat untuk menangkap korban dan membawa kabur istri dan anak korban untuk dikuasai, ya, dijadikan borop, dan selanjutnya saudara IWW dan BPPM memerintahkan kurir besut CS Kardi Suroso untuk melakukan eksekusi Suwono, Edi Rustanto, dan beberapa preman Man Cekal Sewu dan dari Tambak Romo, Suwono dari Karaban, dan beberapa preman dari Kayan dan Sukolilo untuk mengkriminalisasi, mengintimidasi korban agar korban mengeluarkan sejumlah uang untuk menebus anak dan istrinya sekiranya senilai dari 600 juta. Juga ada yang dari Rakiman Bodeh minta 200 juta, Suntari minta 45 juta, dan Gencik sebagai kurirnya agar anak dan istri korban dilepaskan oleh Bambang Permadi dan keluarganya. Tomo, kami minta selama beberapa waktu berdasarkan keterangan Supawatin Tambak Romo saudara IWW dan anaknya, ya, 11 tahun Hilda yang disekap disembunyikan di rumah Sri Tomo Tambak Romo tahun 2011-2012, namun berkali-kali dicari tidak dapat dipertemukan. Malah pemiliknya rumah namanya Tomo ngamuk-ngamuk kepada saya, marah-marah dan menempeleng korban. Akan memanggil tetangga-tetangga. Setelah kejadian itu IWW dan anaknya dipindah-pindahkan kos oleh BBPM dan otomatis putus kontak sampai dengan 2021 sekarang. Red, ini adalah jelas persekusi berencana, terlibatnya banyak orang. Mengingat korban selama menjadi istri korban atau tersangka IWW sering melakukan drama, kebohongan, perselingkuhan, penipuan, penggelapan dengan rekan kerja di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, di Winong, penipuan, penggelapan di tipu daya dan hal-hal yang besar sampai terkecil, mengecoh, mengadu, dan korban teman-temannya. Tipu muslihat oleh saudara IWW yang dilancarkan kepada ibu korban agar ibu korban mengucurkan sejumlah uang lebih dari ratusan juta dengan alasan untuk membantu keluarga dan mengobatkan suaminya. Akhirnya ibu korban diajak tanda tangan di bank, ya, BTPN dengan agunan bernya adalah sertifikat pensiun, ya, tanda karib pensiun, ya, di berbagai bank atau BRI dengan memborokkan sertifikat tanah dan benda-benda berharga lainnya sekira 2010 sebelum kabur 2011 sampai 2021. Memang pada tahun 2010 sejak diterima PNS, perangai saudara IWW ini berubah. Sepertinya sudah didikte atau disindikasi oleh orang lain atau terlibat korporasi besar, jaringan mafia dan keluarga lain yaitu Sri Tomo, sehingga sering menantang-nantang korban akan meninggalkan dan menggugat cerai. Korban menceraikan korban dengan alasan kalau banyak yang berkenan memeristri tersangka yaitu Jayo Setianto, Astori, dan Bambang Permadi sebagaimana disebutkan oleh yang termaksud disebutkan di antara adalah Jayo Setianto yang diwayai oleh Jayo Setianto, Astori seorang anggota dewan, dan Bambang Permadi oknum polisi, dan beberapa sebut nama lainnya yaitu ada Jaryo dan belakangan adalah Purwanto, ya, Purwanto di SD Maitan. Rekan kerjanya disebut-sebut yang kuat akan diadu dengan kami dan secara vulgar oleh tersangka kepada korban, entah alasan untuk memanas-manasi atau hal-hal yang lainnya benar atau tidak. Ternyata apa yang disampaikan sendiri dan dilakukan selama ini adalah benar. Hal itu dilakukan satu hal kecil perbedaan pendapat, hal kecil terkait dengan manajemen dan visi, tidak patut untuk dijadikan alasan untuk kabur dan melarikan diri dari muat dan mengkriminalisasi sebelum melakukan perceraian kepada korban. Dan kaburnya itu saya mendengar lagi saksi Wawan Gabus, seorang maklar motor, mengatakan sering ke hotel di Mursalino dan Mini Baru dengan seorang kepala sekolah atas nama Sunarto SPD, ya, kepala sekolah atas SD atas nama Sunarto SPD, alamat Semen Karangmulyo Tambak Romo. Lalu dengan Dahlan Istanto SAG Ngerang Tambak Romo. Berdasarkan investigasi saudara Hartini dari Harum Taylor, kuat dugaan juga IWW memiliki hubungan khusus dengan Dahlan Istanto dan diakui oleh Dahlan Istanto sendiri secara terbuka dari gesternya bahwa memang ada dugaan oversell di mana gajian dan uang saudara Dahlan Istanto diambilkan utang, ya, dengan gester bahwa memang ada
perselingkuhan oversupply, lalu kemudian belakangan menggunakan jurus yang sama, yaitu menjerat Sudarmati untuk mendampingi perceraian dan Muhammad Sutopo MM untuk membackingi menutupi sebuah reka kejadian penyelewengan ini. Belakangan keterangan Muhammad Sutopo membabi buta dengan dugaan kuat melakukan gratifikasi dan suap, gratifikasi sekdan, skandal sampai dengan sekarang belum terungkap untuk mengasese gugat cerai alibi upaya melepaskan, yaitu jerat penagihan utang atau tanggung jawab terhadap utang-utang IWW di berbagai tempat. Selanjutnya bahwa apa yang diketahui pula bahwa sebelum kabur dari rumah saudara IWW mempersiapkan mengajukan utang-utang pribadi dan borok-borok gaduh pribadi kepada orang lain atas harta benda suaminya kepada bakul sapi atas nama Sadio nilai sebesar 65-85 juta rupiah. Berdasarkan pengakuan saudara Sadio sendiri, saudara Sadio juga telah melaporkan dugaan oversupply tersebut bersama-sama, lalu tersangka juga utang kepada Kusnadi senilai 12,5 juta dan kepada Mulyati sekitar 80 juta rupiah, dan dugaan saya di luar pengetahuan saya IWW juga melakukan penipuan-penipuan lain secara keuangan di kelompok-kelompok arisan-arisan dan tempat-tempat lain. Namun korban-korban belum tahu bahwa apa yang dilakukan oleh saudari IWW adalah serangkaian dari tipu daya pemalsuan penipuan. Dan saya juga sudah melaporkan hal ini kepada polisi, maka dengan klarifikasi ini sebagai laporan tambahan kepada Reskrim Polres dapat segera disudik menjadi petunjuk tambahan. Dan belakangan sekiranya tahun 2012 saudara Hanifah Samiono sering datang ke rumah korban, yaitu rumah saya, dengan alasan yaitu tertentu membersihkan rumah dan menyapu, namun diketahui mencuri dan menggelapkan surat-surat berharga milik kami 4 sertifikat dengan alasan adalah akan diberikan kepada IWW. Kuasa korban atas pengakuan Hanifah sendiri, katanya atas perintah suruhan Indah Wahyu Widiawati, dan ceritanya serba berbelit-belit. Ada yang mengatakan sertifikat dari berangkas almari korban dicuri oleh IWW sendiri pada saat penghuni rumah pergi lalu ditaruh rumah Hanifah, lalu diambil semua oleh ibu tersangka yaitu Aisyah Jamari, ibu tersangka dari rumah Hanifah Karangkonengar tempat RW 1. Indikasi itu sangat jelas ada perbuatan melawan hukum. Saudari IWW telah melakukan serangkaian perbuatan pencurian, penipuan, penggelapan data surat-surat berharga milik korban, bekerja sama dengan orang lain di dalam dan di luar keluarga terkait melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, CK, HR Amadi, Samsuri, Kasdan, Sri Utami, dan saudari IWW tidak menghadap dan melakukan kebohongan lagi, katanya selama itu menjamin kehidupan korban suaminya dengan memberi jaminan makan 800 per bulan dan insentif 180.000 per bulan, total 980.000 per bulan. Tetapi kenyataannya hal itu tidak pernah disampaikan dan tidak pernah ada keterangan baik melalui Dinas Tambak Romo maupun langsung. Mohon juga persekusi dan kebohongan beruntungnya dilakukan Indah Wahyu Widiawati ini untuk diungkap disidik oleh Polres Pati dan siapapun yang terlibat di dalam mengintervensi kasus ini dari pihak ketiga untuk dapat disikat, karena dugaan skandal perselingkuhan masih saudara Sunarto SPD dengan IWW ini sudah diketahui banyak masyarakat. Saksi Wawan bakul motor gabus waktu mengajar saudara Sutopo di SD 3 Tambak Romo, pernah hidup satu atap dengan mengongkosi IWW dan mengongkoskan di suatu perumahan di Kedalingan sebagai maru atau istri kedua. Saksi kuat yaitu Yujami bakul kerupuk juga menguatkan menyaksikan Sunarto SPD jalan bareng dan sering jalan bareng dengan IWW. Bahwa 1 Juni 2015 Sunarto dipanggil inspektorat dan tidak mau mengakui adanya hubungan yang tidak wajar tersebut yang dilakukan oleh IWW berdasarkan laporan masyarakat dan laporan daripada masyarakat. Iya, Wawan terus dikejar, lalu keterangan dari Sunarto berubah-ubah dan mengaku tidak tahu apa-apa, padahal sering mengajak jalan bareng dan ada permasalahan di Talon Kayen. Saudara Sutopo juga memerintahkan agar saudara Eza menagih secara langsung kepada IWW, namun hal itu tidak patut karena sudah disampaikan secara administratif dan secara birokrasi. Lalu saudara Subagi pasang badan menghalang-halangi penagihan itu dengan mengalihkan pembicaraan bahwa duitnya sudah ludes atau habis. Siapa yang makan duit itu? Hai saudara Subagi. Yang kedua, terjadi clash regulasi, yaitu perubahan regulasi pemerintah terkait dengan Dinas Pendidikan menjadi koordinator. Yang ketiga adalah mengatakan kalau uang itu disampaikan ke anaknya. Anaknya siapa? Anak ketek. Harusnya sampai ke saya dulu, akan saya sampaikan ke anaknya. Yang keempat adalah hubungan dengan IWW sebagai apa?
IWW dan saya sebagai apa. Jadi merujuk pada Perkap Polri, pasal 4 ayat 1, pengaduan masyarakat bisa disampaikan langsung ataupun tidak langsung, baik secara lisan, surat maupun sekarang adalah secara adum online. Maka di dalam menunjuk atau melakukan aduan atas saran saudara Yayan Hermawan, ya, Bakmin dan atasannya saya diminta untuk melapor dulu di Polsek terkait, yaitu Pucak Wangi, Winong, Gabus, Tambaromo, dan Kayen. Kasus sudah dilaporkan saat itu kepada Polsek Winong, namun Polsek Winong tidak menanggapi kasus tersebut. Kanitya Tamjiz malah menyuruh agar korban meminta maaf kepada pelaku. Nah ini kan parah ini. Polsek Winong kita lapori, malah disuruh korban mengurus sendiri dan kepada pelaku. Ini namanya mengadu domba atau meminta ampun agar tidak dibunuh oleh pelaku. Tidak objektifnya penanganan Polsek Winong di dalam melakukan proses hukum adalah merupakan buruknya kinerja dan komitmen penegakan hukum di wilayah Winong. Mohon, harusnya seorang anggota polisi waktu itu yang saya maksud adalah Tamjiz dan Soeharto bisa memilah antara urusan pribadi, urusan kenegaraan dan urusan kedaerahan atau SARA. Mohon agar kasus adanya persekusi oleh Cahyo Setianto ini diungkap dan dibuktikan oleh kepolisian sendiri sekalipun tanpa ada laporan, karena hal ini adalah sebuah rekayasa kejadian. Pelaporan mesti menggali lebih dalam, baik itu jawaban dari tersangka ataupun perkara lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Yang jelas ini adalah laporannya. Ya, ini laporannya sudah kami sampaikan. Yaitu laporan sudah ditanggapi oleh, terima kasih, Reskrim Pali B nomor 285/6/2016 Reskrim, pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan bahwa rujukan laporan pengaduan saudara Soleh Wuliadi atau Didik 27 Mei 2016, surat perintah penyelidikan SP Lidik 205/5/2016 Reskrim, yaitu sehubungan dengan rujukan pelanggaran pasal 277 KUHP. Di dalam 227 KUHP yang telah diterima dan ditindaklanjuti unit 1 Tipidum, yaitu membuat status seseorang serba tidak tentu. Ya, suami tidak, janda juga tidak, sampai pada saat ini, bahwa sampai pada saat sekarang ini perkara sudah kami laporkan dalam proses penyelidikan sebagaimana penyidik bekerja sama, dan untuk informasi silahkan bekerja sama dan berdiskusi dengan Bapak Mujahid. Terima kasih Bapak Mujahid. Tembusan Kapolres Pati, Kasat Binmas Polres Pati, dan Kasiwas Polres. Juga sebagaimana kami sampaikan ke Mensesnek, yaitu saudari sebagaimana tindak lanjut dan surat saudara yang ditujukan kepada Presiden RI tertanggal 23 Desember 2011 perihal laporan tentang saudara Bambang Permati, anggota Satreskrim Kepolisian Sektor Sukolilo Pati yang telah membawa lari anak dan istri sah korban, dan Ananda Hilda Fitri Ayu Desmayanti, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara, telah menindaklanjuti masalah tersebut dengan meminta penjelasan kepada Kapolda Jawa Tengah melalui surat sekian tanggal 18 Januari 2012. Sehubungan dengan surat tersebut, Kepala Kepolisian RI UP Wakil Irwasum telah memberikan jawaban yang intinya pada 8 Mei 2015, intinya adalah menjelaskan bahwa berkas perkara dikirim ke Kejaksaan, perlu pemanggilan kembali kepada pelapor dan saksi-saksi guna melengkapi berkas perkara sebagai petunjuk jaksa penuntut umum. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa ini sudah ditindaklanjuti, hanya belum ada upaya penyelesaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah klarifikasi terpanjang saya, sudah 45 menit. Saya sampaikan, saya Soleh Wuliadi SAG SPD adalah korban persekusi, permufakatan jahat, skema daripada penculikan atas anak dan istri sah saya yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permati, oknum anggota Polres Pati, Polsek Sukolilo, yang benar-benar melakukan perbuatan bejat, menculik dan membawa kabur anak dan istri saya selama 10 tahun masih belum ada penyelesaian. Kami meminta penyelesaian dari Polres Pati dan tindakan tegas agar saudara Bambang Permati diseret dan diproses hukum demi supremasi hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Masalah manajemen rumah tangga orang lain harusnya tidak intervensi. Itu adalah A1. KDRT itu adalah alibi daripada saudari IWW yang terjerat cinta lokasi dan kasus bersama-sama dengan Bambang Permati. Satu paket.
Jadi dua-duanya itu harus diseret semua, Indah Wayu Widiawati dan Bambang Permati. Karena yang meramaikan itu justru dia. Saya adalah korban. Saya adalah benar-benar korban dari persekusi yang dilakukan oleh Bambang Permati yang sok jago itu. Saya dihadang di tengah jalan Mojolawaran Gabus, yaitu sekitar Masjid Mojolawaran. Saya dianiaya, saya ditempelengin dan dikeroyok beramai-ramai. Anak dan istri saya dibawa kabur, disembunyikan di berbagai tempat. Lalu Bambang ini memerintahkan kurir-kurir untuk memeras saya, meminta tebusan 600 juta sampai 1 miliar untuk agar supaya istri saya dikembalikan. Ini tidak benar. Jadi saya meminta supremasi hukum ini ditegakkan. Siapapun yang terlibat di dalam kasus ini perlu diketahui tembusan adalah desa-desa tempat di mana istri saya dikembalikan untuk diketahui. Yang sekarang Bapak Hadi tolong untuk mengetahui bahwa kasus ini adalah kasus betulan, Pak. Ada sindikat mafia besar yang berdiri di belakang Saudari IWW, termasuk adalah oknum-oknum anggota polisi bongrek yang sengaja mensektir dan merekayasa kasus ini menjadi kramanisme dan persekusi. Tolong kasus ini ditindaklanjuti secara serius. Siapapun yang terlibat, tidak peduli itu oknum anggota polisi atau pejabat siapapun, harus diusut tuntas. Saya minta keadilan ini ditegakkan. Supremasi hukum di Indonesia. Indonesia tidak bisa hukum rimba seperti ini. Yang puasa yang kuat, yang punya uang yang kuat. Indonesia ini bebas dari penjajahan. Ya, supremasi hukum. Hukum harus menjadi panglima. Keadilan merata. Siapapun yang melanggar hukum, tidak peduli itu pakai atribut, harus dirantas, harus diterai. Terima kasih. Ini adalah klarifikasi saya yang paling panjang. Mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.